Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam sehat walafiat ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan penyusunan modul kurikulum merdeka untuk jenjang SMK. Nah, sekarang kita sudah berada di modul 16 teman-teman ya. Nah, di modul 16 ini maaf, saya highlight dulu warna kuning ya, highlight warna kuning. Oke, di modul 16 ini ya, adapun tema yang diangkat yaitu kiat sukses hidup bermasyarakat, dimana materi ini diperuntukkan kelas 11 pada semester genap 2023-2024 dengan tema kiat sukses hidup bermasyarakat, di mana aspek perkembangannya itu kesadaran gender. Kemudian capaian layanannya mendesain bentuk kolaborasi secara harmonis dengan lain jenis dalam keberagaman peran sosial. Selanjutnya, fase perkembangannya, maaf teman-teman, fase perkembangannya fase F ya. Kemudian kelas 11 2023-2024 bidang belajar dan bidang sosial. Di sini saya bacakan dulu materi yang kita angkat, yaitu kiat hidup sukses bermasyarakat, di mana penjelasan mengenai manusia, masyarakat, dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu maupun kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan mereka hidup berkelompok. Nah, hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hidup berkelompok itu, terjadilah interaksi antar manusia. Interaksi yang dilakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut atau kontak ya, menurut Surojo Wijodipuro ada dua macam kontak, yaitu kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi. Misalnya penjual bertemu dengan pembeli ya, artinya kedua pihak saling memenuhi. Kemudian ada kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaingan atau bahkan berlawanan. Misalnya pelamar yang bertemu dengan pelamar lain, pemilik barang bertemu dengan pencuri. Tentu itu adalah dua hal yang bertentangan. Tentu ini bisa dikatakan sebagai kontak yang tidak menyenangkan. Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia. Benar, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus kita cegah. Nah, ini merupakan sedikit kilasan mengenai materi kita di materi 16 ini, teman-teman. Kemudian ya, di sini di B-nya menjelaskan mengenai pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Selanjutnya ada mengenai hubungan antar norma ya, penjelasan mengenai hubungan antar norma. Selanjutnya lagi ada sumber dari materi yang saya ambil. Nah, sumber ini bisa teman-teman tambahkan, misalnya ada ini satu ya, kemudian 2, 3, 4, 5. Semakin banyak sumber yang teman-teman tampilkan, semakin baik pula tulisan-tulisan teman-teman.
Oke, selanjutnya diisi dengan LKPD siswa, di mana terdiri dari identitas siswa, mulai dari nama, kelas, hari atau tanggal, judul materi, tujuan layanan, kemudian pemberi materi. Kemudian ada bahan, alat, dan metode. Kemudian ada C, kegiatan latihan, pemahaman peserta didik terhadap materi layanan. Kemudian kegiatan pertemuan. Di sini ada pertanyaan yang ditujukan kepada peserta didik, ya, kepada siswa-siswi kita. Kemudian di sini ada angket evaluasi hasil layanan, ya. Diisi dulu identitas siswa. Kemudian ada butir pernyataan dan ada skor. Skala skornya 1, 2 sampai dengan 4. Kemudian di sini ada RPL, di mana RPL ini merupakan acuan di dalam melaksanakan bimbingan di dalam kelas, teman-teman. Sehingga urutan langkah-langkah yang kita lakukan di dalam kelas sesuai dengan RPL yang kita buat ataupun sesuai dengan alur layanan yang benar, seperti itu. Nah, makanya di dalam RPL ini ditampilkan langkah-langkah kegiatan, mulai dari tahap awal, kemudian tahap proses, sampailah ke tahap penutupan, ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai, ditandatangani oleh guru BK sendiri, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, ya. Kita coretan. Baiklah teman-teman, semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, bagi kita semua guru bimbingan dan konseling. Dan alhamdulillah ini sudah masuk ke modul 16 dari 30 modul yang akan kita susun secara bersama-sama untuk jenjang SMA ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.